Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2081 Habiskan uang seperti air. Lin Bai kembali ke ruang alkimia, duduk bersila, mengeluarkan botol giok yang diberikan oleh Luo Tian dan yang lainnya, membukanya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gembira. Alkemis Luo Tian memiliki 300.000 cairan spiritual, Alkemis Qihua memiliki 300.000 cairan spiritual, dan Alkemis Fang Zheng memiliki 300.000 cairan spiritual. Selain itu, saya sudah memiliki 300.000 cairan spiritual di tubuh saya. Saya sekarang jumlah ramuan di tas penyimpanan telah mencapai 1,2 juta dalam sekejap. Mata Lin Bai berapi-api, dan dia tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam 10 hari, dia akan memiliki banyak prajurit seumur hidup. Cairan spiritual yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun. Sekarang kita sudah memperoleh cairan spiritual yang cukup, saatnya membeli sesuatu. Pertama kita perlu membeli tungku alkimia. Kemudian kita perlu membeli api. Akhirnya kita perlu membeli beberapa ramuan, terutama roh Qiankun dan obat. Ngomong-ngomong, Bauer, aku tidak tahu bagaimana keadaan Bauer selama 10 hari terakhir ini. Aku harus segera kembali. Lin Bai menjadi sedikit cemas ketika dia memikirkan hal ini. Saat Lin Bai hendak pergi, Sun De datang ke ruang alkimia Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Penatua Sun De, saya berencana untuk pergi mencari Anda." Sun De tersenyum dan berkata, "Alkemis Timur, saya ingin tahu apakah Anda memiliki instruksi." Lin Bai berkata, "Penatua Sun De, saya ingin untuk membeli tungku alkimia dan beberapa ramuan, saya ingin tahu apakah Penatua Sun De dapat." Sun De segera tersenyum, mudah untuk mengatakannya, karena Alkemis Timur adalah alkemis pasar gelap kita, tentu saja akan ada besar diskon. Alkemis Timur, beritahu saya semua ramuan yang Anda butuhkan, dan saya akan menyiapkannya untuk Anda. Adapun tungku alkimia. Saat dia berbicara, Sun De mengeluarkan slip giok dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai berkata, "Alkemis Timur, tungku alkimia pada slip giok ini adalah tungku alkimia yang dijual di pasar gelap. Jika Alkemis Timur menghargai tungku alkimia apapun, beritahu saya dan saya akan mendapatkannya." Lin Bai membuka slip giok. Lin Bai ingat ketika dia pertama kali datang ke pasar gelap, Ling Xiang membawanya untuk mencari prajurit pasar gelap, dan dia juga mengeluarkan slip giok. Setelah melihatnya, dia memberitahu Lin Bai bahwa tidak ada tungku alkimia dengan lebih sedikit dari 3.000 cairan spiritual. Membuka slip giok, Lin Bai melihat hanya ada 3 tungku alkimia di atasnya. Tungku alkimia pertama diberi nama Duobao. Harganya 8.000 cairan spiritual. Jika dia tidak punya uang, Lin Bai mungkin akan melihatnya lagi, tapi sekarang Lin Bai berbeda, sekarang kita punya uang, Lin Bai mengabaikan tungku alkimia ini. Tungku alkimia kedua diberi nama King Hong. Harganya 15.000. Lin Bai melihatnya 2 kali dan kehilangan minat. Tungku alkimia ketiga disebut Juli. Harganya 70.000. Matahari bulan Juli sangat kuat. Tungku Juli ditempa dari besi api ilahi Juli, yang dapat meningkatkan kemampuan alkemis untuk mengendalikan api saat menyempurnakan alkimia. Ini dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara tungku alkimia. Setelah Juli Furnace, ada banyak perkenalan besar. Setelah Lin Bai membacanya, matanya menyala-nyala, dan dia langsung berkata, "Ayo kita ambil tungku Juli ini." Ketika Sun De mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata, "Oke. Tapi aku masih harus mengingatkan Alkemis Timur bahwa itu dijual di pasar gelap. Tungku alkimia mungkin pernah menjadi milik Akademi Alkemis dan Alkemis Tianbao. Setelah dibunuh, dibawa ke pasar gelap untuk menjual barang curiannya. Jadi, para Alkemis Timur, pada hari kerja, cobalah untuk tidak mengeluarkannya di depan orang lain. Agar tidak terlihat oleh mantan teman sang alkemis ini dan menimbulkan masalah." Lin Bai sedikit mengangguk, "Oke." Sun De tersenyum dan berkata, "Kalau begitu tolong tanyakan pada Alkemis Timur memberitahu saya tentang ramuan yang Anda butuhkan. Ayo siapkan untuk Anda lain kali." "Oke." Lin Bai menjawab, mengeluarkan pena dan kertas dari tas penyimpanannya, dan menulis hampir 10.000 jenis ramuan. Setelah menulisnya, dia menyerahkannya kepada Sun De dan berkata, 10 salinan ramuan ini. 10 salinan dari semua ramuan ini. Sun De terkejut. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat ramuan itu dan berkata, "Alkemis Timur, ramuan ini semuanya sepadan. Semua obat-obatan berharga. Jika Anda membutuhkan 10 salinan, saya khawatir Anda akan membutuhkan ratusan ribu cairan spiritual." Lin Bai sedikit mengangguk, "Saya mengerti. Anda dapat menyiapkannya untuk aku. Adapun berapa banyak cairan spiritual, kita tunggu nanti. Bicaralah pelan-pelan." Sun De mengangguk sedikit, "Kalau begitu tolong tanyakan pada Alkemis Timur nanti." Setelah mengatakan itu, Sun De pergi dari sini. Selain ramuan untuk memurnikan pil Qiankun, Lin Bai juga perlu memurnikan ramuan lainnya, jadi ramuan yang dibutuhkan banyak sekali. Lin Bai duduk di ruang alkimia dan menunggu. Setengah jam kemudian, Sun De pergi dan kambuh lagi.
Elder Sunde, apa yang saya butuhkan? Lin Bai bertanya langsung. Sunde tersenyum dan berkata, untungnya, Anda telah memenuhi misi Anda. Alkemis Timur, semua ramuan yang Anda butuhkan telah disiapkan, tetapi cairan spiritual ini membutuhkan. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak cairan spiritual. Sunde Said, ramuan yang dibutuhkan oleh Alkemis Timur bernilai total 300.000 cairan spiritual. Termasuk tungku bulan ke-7, dibutuhkan total 300.000 cairan spiritual. Tetapi Alkemis Timur, jika Anda bersedia menggunakan momen ini pil kesengsaraan pil keluarkan obatnya. Ramuan ini dan tungku Juli dapat diberikan kepadamu secara langsung. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, haha, tidak perlu untuk ini. Bukankah itu hanya 370.000 cairan spiritual? Aku akan memberikannya padamu. Setelah mengatakan itu, Lin Bai mengeluarkan 370.000 cairan spiritual dan menyerahkannya kepada Sunde. Sunde tersenyum dan berkata, haha, terima kasih Alkemis Timur. Lin Bai tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, apakah ada api spiritual di pasar gelap? Ketika Sunde mendengar ini, dia langsung berkata, tidak. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, tidak. Sunde berkata, para Alkemis Timur tidak mengetahui sesuatu. Api spiritual langit dan bumi sangat sulit ditemukan. Hanya para alkemis dari Menara Tianbao dan para alkemis dari Akademi Dongzu dapat memiliki api spiritual. Karena di Akademi Dongzu di antara mereka, alkemis yang lulus penilaian dapat pergi ke gunung berapi spiritual di Akademi Dongzu untuk menemukan api spiritual yang cocok untuk mereka. Dan bagi alkemis yang memasuki Menara Tianbao akan memberi mereka api spiritual. Api spiritual biasanya ditanam pada ramuan ajaib seorang pejuang. Oleh karena itu, setelah prajurit itu mati, api spiritual tersebut padam, sehingga umumnya tidak ada api spiritual yang dijual. Lin Bai tiba-tiba menyadari dan berkata, jadi begitu. Sepertinya kita harus pergi ke pulau dan untuk mengambil penilaian. Sunde berkata, alkemis oriental, meskipun tidak ada api spiritual di pasar gelap, Anda dapat menggunakan pengganti lainnya. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, pengganti apa? Sunde berkata, kristal api bumi. Kristal api bumi adalah kristal yang terkondensasi dengan api bumi. Setiap kali dihancurkan, api bumi akan muncul, tetapi kekuatan api bumi di dalam Earth Fire Crystal, itu hanya bisa bertahan paling lama setengah jam. Itu bisa menyelesaikan kebutuhan mendesak sang alkemis, tapi ini bukan solusi jangka panjang. Kristal Earth Fire tidak mahal di pasar gelap, 100.000 cairan spiritual masing-masing. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, sepertinya satu-satunya cara untuk menggunakan kristal api bumi adalah dengan menangani keadaan darurat terlebih dahulu. Setelah lulus penilaian pulau dan, carilah api spiritual Anda sendiri. Penatua Sunde, tolong ambilkan satu untuk saya. 100 kristal api. Lin Bai mengeluarkan 100.000 cairan spiritual lagi dan menyerahkannya kepada Sunde. Bab 2082 kembali. Temui seorang pembunuh di jalan. Tidak lama kemudian, Sunde membawa kembali 100 keping kristal api untuk Lin Bai dan memberikannya kepada Lin Bai. Di saat yang sama, Lin Bai juga diberi tanda. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, Penatua Sunde, apa ini? Sunde tersenyum dan berkata, Alkemis Timur, token ini adalah token dari lelang Menara Tianbao. Ada susunan transmisi suara di dalamnya. Setiap kali Menara Tianbao memulai pelelangan, sebuah pesan akan dikirim ke token. Lin Bai tampak senang dan berkata, lelang. Sunde berkata sambil tersenyum, ya, lelang Menara Tianbao akan menarik perhatian setiap saat. Banyak prajurit datang untuk memperhatikan, dan pelelangan pada dasarnya mencakup semua hal yang dibutuhkan prajurit. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada lingkaran sihir untuk melindungi pulau. Setelah mendengar ini, Sunde berkata sambil tersenyum, Alkemis Timur, Anda benar-benar bertanya pada orang yang tepat. Pada lelang Menara Tianbao yang diadakan 7 hari lagi, dikatakan bahwa akan ada susunan pertahanan yang disebut, susunan 5 elemen pemeliharaan. Susunan ini adalah yang paling cocok. Digunakan untuk melindungi pulau, atau pulau gerbang gunung keluarga, Del. Namun, lingkaran sihir ini juga telah menarik banyak perhatian. Dikatakan bahwa itu telah dijual dengan harga setinggi langit dan akan menjadi barang panas di lelang Menara Tianbao dalam 7 hari. Jika seorang alkemis timur ingin berpartisipasi dalam pelelangan, dia dapat mengikuti pelelangan dengan token ini. Lin Bai mengangguk karena tiba-tiba menyadari. Sunde tersenyum lagi dan berkata, Alkemis Timur, kamu memiliki pil bencana di tanganmu. Jika kamu bisa pergi ke pelelangan untuk menjualnya, kamu pasti akan mendapatkan panen yang bagus. Lin Bai sedikit mengangguk, terima kasih. Penatua Sunde. Kemudian Lin Bai dan Penatua Sunde mengobrol lama, dan akhirnya, Lin Bai meninggalkan pasar gelap. Sudah hampir 10 hari sejak saya meninggalkan Pulau Yanglong. Saya harus kembali. Setelah Lin Bai meninggalkan Pulau Heiluo, dia langsung menuju Pulau Yanglong.
Dalam 10 hari di pasar gelap, panennya cukup bagus. Saya mendapat 1,2 juta cairan spiritual. Meskipun saya menghabiskan 370.000 untuk membeli obat mujarab dan tungku juli, saya menghabiskan 100.000 lagi untuk membeli kristal api bumi. Menghabiskan hampir setengah juta yuan cairan spiritual, dan sekarang masih ada hampir 700.000 cairan spiritual di dalam tas penyimpanan. Saya ingin tahu apakah 700.000 cairan spiritual ini dapat dibeli di lelang, 5 elemen kehendak Tuhan, Grand Formasi. Lin Bai terbang di udara, berpikir diam-diam di dalam hatinya. Sedangkan untuk api spiritual, saya hanya bisa menunggu sampai saya lulus penilaian pulau dan menjadi alkemis tingkat tinggi. Saya akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Sekarang saya memiliki kristal api bumi di tangan saya, itu juga bisa selesaikan kebutuhan mendesakku. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Sosok itu perlahan-lahan menjauh dari kepulauan Tianbao. Keluar. Setelah Lin Bai meninggalkan kepulauan Tianbao, dia tiba-tiba berdiri di laut dan berkata dengan dingin alih-alih terus bergerak maju. Hehehehe, alkemis timur benar-benar pintar. Kami awalnya berencana untuk mengikutimu kembali ke pulaumu sebelum mengambil tindakan. Kami tidak menyangka alkemis timur akan menemukan kami begitu cepat. Suara tawa aneh datang dari tengah-tengah udara. Segera, 5 prajurit berbaju hitam perlahan keluar dari awan, semuanya mengenakan pakaian hitam dan jubah hitam, menutupi wajah mereka. Lin Bai berbalik untuk melihat kelima orang ini, dengan senyum dingin di bibirnya. Saat meninggalkan Pulau Heiluo, Lin Bai merasa ada prajurit yang mengikuti di belakangnya. Pada awalnya, Lin Bai tidak memperhatikan, tetapi saat mereka semakin dekat, niat membunuh mulai memenuhi hati Lin Bai. Di antara 5 prajurit berpakaian hitam, salah satu dari mereka mencibir, saya ingin tahu apakah alkemis timur masih mengingat saya. Lin Bai mencibir dan berkata, kamu adalah prajurit yang memintaku untuk menyempurnakan pil jiwa iblis. Prajurit berpakaian hitam itu mencibir, itu benar, tapi aku harus mengagumi kemampuan alkemis timur. Alkemis Luotian biarkan aku menggunakan obat mujarab yang belum cukup umur untuk menyempurnakannya untukmu, tapi aku tidak menyangka bahwa kamu tidak hanya menyempurnakan pil jiwa iblis, tapi juga pil penghilang jiwa iblis. Lin Bai mencibir dan berkata, kamu melakukannya untuk pil penghilang jiwa iblis. Dari ramuan itu, prajurit berbaju hitam mencibir lagi, alkemis timur, jangan salahkan aku. Meskipun ramuan jiwa iblis hanya ramuan kelas 7, nilai ramuan jiwa iblis jauh melebihi ramuan jiwa iblis. Nilai dari pil jiwa. Saya tidak tahu berapa banyak alkemis yang ada, berharap mendapatkan pil bencana, pelajarilah dengan cermat. Jika pil ini dilelang di Menara Tianbao, mungkin bernilai setidaknya 5. Sekitar 100.000 cairan spiritual. Jadi, jika alkemis timur dapat dengan patuh menyerahkan pil jiwa iblis hari ini, aku dapat mengampuni hidupmu hari ini. Kalau tidak, prajurit berpakaian hitam berkata sambil mencibir pada saat ini. Lin Bai mencibir dan bertanya, jika tidak, apa yang akan kamu lakukan? Prajurit berpakaian hitam itu tersenyum dan berkata, jika tidak, hari ini saya tidak hanya akan mendapatkan pil jiwa iblis, tetapi juga merenggut nyawa alkemis timur. Lihat di Master Alkimia Timur, jadi kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia langsung tertawa terbahak-bahak, berapa banyak dari kalian yang bisa mengambil nyawaku? Datang dan cobalah. Prajurit berpakaian hitam itu mencibir, kalau begitu sepertinya Master Alkimia Timur, apakah kamu berencana untuk melawan kami sampai mati? Baiklah, saudara-saudara, kemarilah dan rawat dia. Prajurit berpakaian hitam itu mendengus dingin, dan 4 prajurit berpakaian hitam di sekitarnya yang berpakaian seperti dia tiba-tiba mendengus dingin. Suara terbang dari segala arah, dan aura kuat dari alam hidup dan mati segera menyebar. Lin Bai menyipitkan matanya dan mencibir, 5 prajurit di alam hidup dan mati tingkat kedua, beraninya kamu berteriak di depanku. Prajurit berpakaian hitam itu mencibir, alkemis timur, kamu berbicara besar sekarang, bukankah menurutmu ini sudah terlambat? Apa? Bukankah kamu juga seorang pejuang di alam hidup dan mati tingkat kedua? Kamu hanya memiliki 1 orang, dan kita berlima. Bukankah perbedaan antara yang baik dan yang buruk tidak cukup jelas? Selain itu, kalian para alkemis, meskipun tingkat kultivasi kalian bagus, kalian adalah alkemis, dan kalian tidak pandai bertarung dengan orang lain, tidak seperti kami, yang menjilat darah dengan pedang kami semua waktunya. Prajurit berpakaian hitam itu mencibir. Benarkah? Lin Bai tersenyum dingin. Prajurit berpakaian hitam itu mencibir, saudaraku, karena alkemis timur tidak mau menyerahkan pil kesengsaraan jiwa iblis, maka kami akan membantunya. Oke, nenek, pil kesengsaraan jiwa iblis adalah masalah besar. Kekayaan. Bunuh dia. 4 orang lainnya mencibir dan menyerang Lin Bai. 5 orang bergegas menuju Lin Bai dari 5 arah berbeda. Lin Bai berdiri dengan dingin di laut, dengan cibiran samar di sudut mulutnya, dan senyuman kejam muncul di wajah Lin Bai, mencari kematian.
Pedang iblis. Lin Bai berteriak pelan, dan tas penyimpanannya retak. Dibuka, pedang ungu panjang terbang dan jatuh ke tangan Lin Bai. 3 kaki. Bagian depan hijau. Mata Lin Bai berubah, dan cahaya pedang yang menembus langit dan bumi ditebas seperti gunung yang luar biasa, menggulung gelombang ribuan kaki. Cahaya pedang menyerang kelima orang itu tanpa terhentikan. Kelima orang ini awalnya bergegas menuju Lin Bai dengan momentum yang besar, tetapi saat Lin Bai menyerang dengan pedangnya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah secara mengerikan, dengan ekspresi kejutan yang luar biasa di wajah mereka. Bab 2083 Pulau Pembangkitan Naga. Kembali ke kesehatan yang baik. Di kota Blackpill, Sun De baru saja mengirim Lin Bai pergi dan hendak kembali beristirahat. Selama 10 hari ini, Sun De juga sangat lelah. Tetapi ketika Sun De kembali ke kamar, seorang pejuang pasar gelap datang ke pintunya dan berteriak, "Tuan Sun De." Sun De tertegun dan bertanya dengan murung. "Ada apa?" Prajurit di depan pintu berkata, "Tuan Sun De, alkemis Dongfang baru saja meninggalkan Pulau Heiluo dan dia menjadi sasaran. Karena status khusus alkemis Dongfang, saya datang ke sini untuk memberi tahu Anda." "Menjadi sasaran? Berapa banyak orang di sana?" "Ditargetkan. Bagaimana budidaya Anda?" Sun De bertanya. Prajurit di depan pintu berkata, 5 orang. Mereka semua berada di alam hidup dan mati tingkat kedua. Sun De berkata, tingkat budidaya alkemis timur juga berada di alam kelahiran tingkat kedua. Dan kematian. Namun, para alkemis biasanya tidak pandai bertarung. Aku tidak tahu Master Alkimia Timur itu, bisakah kamu mengubah bahaya menjadi keberuntungan? Lupakan saja, menyelamatkan nyawanya bisa dianggap sebagai hubungan yang baik. Setelah itu semuanya, seorang alkemis yang bisa memurnikan ramuan bencana memiliki potensi tak terbatas di masa depan. Sun De segera keluar ruangan dengan ekspresi muram. Setelah beberapa saat, Sun De meninggalkan Pulau Heiluo bersama selusin prajurit dari pasar gelap. Di laut di luar kepulauan Tianbao, Lin Bai menebas dengan pedangnya, menggulung ombak setinggi ribuan kaki, mengaum, membanjiri langit dan bumi, dan menebas ke depan. Tidak, 5 orang yang awalnya bergegas menuju Lin Bai sekarang tampak panik. Bulu-bulu di tubuh mereka berdiri dan pori-pori mereka pecah. Mereka begitu ketakutan oleh kekuatan pedang Lin Bai sehingga mereka menjadi pucat dan dengan cepat mundur. Puff! Ah! Jeritan melengking terdengar. Pedang Lin Bai secara langsung melukai 5 orang. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mengejutkan. Bukankah dia seorang alkemis? Bukankah para alkemis tidak pandai bertarung dengan orang lain? Tapi kenapa aku merasa bahwa ilmu pedangnya lebih kuat daripada seorang pendekar pedang? Kelima orang ini berkata dengan ekspresi panik. Kematian. Pada saat ini, setelah Lin Bai memukul mundur 5 orang dengan satu pedang, dia melangkah maju dan menebas ke depan dengan cahaya pedang yang tajam seperti bambu yang patah. Pedang itu menembus, seolah menembus langit. Sepotong darah muncrat. Di antara 5 orang ini, 4 orang langsung jatuh ke air laut, kehilangan nafas hidup, dan darah yang tumpah dari tubuh mereka dengan cepat mewarnai permukaan laut menjadi merah. Sialan, sialan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Prajurit berpakaian hitam terakhir adalah orang yang akan mengejar Lin Bai kali ini. Dia melihat Lin Bai membunuhnya dengan satu pedang. Keempat temannya segera tampak jelek. Ketika mereka melihat Lin Bai, ekspresi mereka penuh dengan kekaguman. Setelah membunuh 4 orang dengan satu pedang, Lin Bai mengangkat kepalanya dan menatap prajurit berpakaian hitam itu. Lari, sekarang aku bukan tandingannya. Prajurit berpakaian hitam itu segera mengambil keputusan, segera menggunakan keterampilan tubuhnya, mundur ke belakang, dan ingin meninggalkan tempat ini. Mau lari. Lin Bai tersenyum dingin, pedang terbang. Fiuh. Cahaya keemasan keluar dari perut Lin Bai dan langsung menuju ke prajurit berpakaian hitam yang melarikan diri. Prajurit berbaju hitam terbang ribuan mil jauhnya di antara kilat dan batu api, tetapi ketika dia melihat ke belakang, pedang emas telah mencapai bagian belakang lehernya, dan dia buru-buru berkata, Master Alkimia Timur, tunggu sebentar, dengarkan aku. Engah. Sebelum orang ini selesai berbicara, pedang terbang itu menembus langsung ke jantung orang ini. Setelah beberapa saat, Fei Jian terbang kembali ke Lin Bai dengan tas penyimpanan orang ini. Pada saat yang sama, Lin Bai mengambil tas penyimpanan 4 orang lainnya dari air, lalu berbalik dan melangkah ke pedang terbang, yang berubah menjadi aliran cahaya dan melesat 100.000 mil jauhnya dalam sekejap. Ketika Lin Bai baru saja pergi dengan pedang terbangnya, Sun De datang ke sini bersama para prajurit dari pasar gelap. Sun De tidak menemukan Lin Bai, melainkan menemukan 5 mayat di dalam air. Tetua Sun De, aura kelima orang ini adalah 5 aura yang sama dengan yang kita rasakan saat mengikuti Alkemis Timur sebelumnya. Aku tidak menyangka bahwa Alkemis Timur benar-benar membunuh mereka, kata para pejuang di pasar gelap. Sesudah yang lain, Sun De menyipitkan matanya,
melihat kelima mayat, dan berkata dengan dingin, lebih dari sekedar membunuh mereka. Lihatlah luka di tubuh mereka, bekas pedang berkilat, keterampilan pedang tajam dan tegas, mantap dan kejam, membunuh mereka dengan satu pedang. Itu pasti dibuat oleh seorang ahli ilmu pedang. Sepertinya alkemis timur ini bukan orang yang sederhana. Prajurit di pasar gelap bertanya, Penatua Sunde, apa yang harus kita lakukan? Lakukan sekarang. Tampaknya alkemis timur sang master sepertinya telah pergi. Sunde memandangi lautan luas dan berkata, kembali. Aliran cahaya datang dari Pulau Yanglong dan langsung memasuki Pulau Yanglong. Pulau Yanglong, apakah sudah pulih? Lin Bai terkejut, mendarat di Pulau Yanglong, dan melihat sekeliling dengan heran. Awalnya, 10 hari yang lalu, Zhu Jingyi tiba di sini dan menghancurkan Pulau Yanglong, menghancurkan istana, dan menghancurkan pegunungan. Tetapi setelah Lin Bai kembali hari ini, dia menemukan bahwa pegunungan istana di Pulau Yanglong telah dikembalikan ke keadaan semula, persis sama seperti sebelum dihancurkan. Ayah! Pada saat ini, seorang gadis yang baru berusia 3 atau 4 tahun berlari keluar dari istana dengan gembira, memandang Lin Bai di langit, dan berteriak gembira. Lin Bai tersenyum sedikit, terjatuh dalam sekejap, dan berteriak, Baoer. Bagaimana Pulau Yanglong pulih seperti sebelumnya? Baoer berlari, naik dari pangkuan Lin Bai ke bahu Lin Bai dan duduk. Tersenyum dan berkata, Ayah, ketika kamu pergi dari sini, ibu kembali sekali, dan dia membawa banyak orang kembali bersamanya. Setelah orang-orang itu kesal di Pulau Yanglong untuk sementara waktu, Pulau Yanglong pulih. Awalnya, ibu ingin untuk menunggumu, tetapi setelah menunggu lama dan kamu tidak kembali, ibu berkata dia ada sesuatu yang harus dilakukan dan harus pergi. Kata Baoer sambil duduk di bahu Lin Bai. Lin Bai bertanya dengan heran, apakah Lan Yuxin ada di sini? Baoer mengangguk dan berkata, ya, ibu membawakan banyak makanan lezat untuk Baoer. Tapi Baoer sudah selesai makan. Ayah, kamu apakah aku belum membawakan apapun untuk dimakan untuk Baoer? Baoer lapar. Baoer menatap Lin Bai dengan mata berbinar. Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, tunggu, aku akan membuatkan makanan enak untukmu. Setelah mengatakan itu, Lin Bai memeluk Baoer dan berjalan ke dalam istana. Menurunkan Baoer, Lin Bai dengan cepat mengeluarkan tungku juli dan ramuan untuk menyempurnakan pil Qian Kun dari tas penyimpanan. Dia juga mengeluarkan kristal api bumi, menghancurkannya menjadi beberapa bagian, dan melemparkannya ke bawah tungku juli. Mulailah menyempurnakan ramuannya. Ramuan kelas 9. Qian Kun dan mata Lin Bai bersinar, dan dia melemparkan ramuan untuk menyempurnakan Qian Kun dan langsung ke tungku juli, menjalankan teknik pengendalian kebakaran, dan dengan hati-hati mengendalikannya. Dengan api, Baoer duduk di samping, memegang dagunya dengan kedua tangan kecilnya, memandangi tungku juli dengan matanya yang besar, cerah dan bersinar. Bab 2084 Pil Qian Kun. Ada perbedaan antara pil Qian Kun dan pil jiwa iblis. Yang pertama adalah perbedaan antara ramuan. Ramuan jiwa iblis harus dimasukkan dengan jiwa iblis ke dalam setiap ramuan, sehingga setiap kumpulan ramuan hanya akan memiliki satu ramuan jiwa iblis. Tapi pil Qian Kun berbeda, selama pemurniannya cukup baik, satu batch pil bisa berubah menjadi beberapa pil. Setelah setengah hari, Lin Bai menggunakan lebih dari 10 keping kristal api tanah. 3 poin ramuan pil Qian Kun lainnya digunakan untuk memurnikan 3 tungku pil. Buatlah ramuan. Lin Bai membuka tungku alkimia, mengeluarkan gulungan kekuatan spiritual, mengeluarkan selusin ramuan, dan memasukkannya ke dalam botol giok. Wajah Lin Bai sedikit pucat, tapi ekspresinya masih penuh kegembiraan. Dia berkata dengan ringan, dibutuhkan setengah hari dan lebih dari selusin kristal api untuk memurnikan 3 tungku pil, dan panennya bagus. Yang pertama tungku pil. Obatnya berubah menjadi 18 pil Qian Kun. Dan semuanya dengan kualitas terbaik. Obat gelombang kedua berubah menjadi 21 pil Qian Kun, dan semuanya berkualitas tinggi. Obat gelombang ketiga berubah menjadi 30 pil. Obatnya juga yang terbaik. Lin Bai melihat ketiga botol giok di tangannya, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Setelah 3 tungku ramuan, total 69 ramuan Qian Kun diperoleh, dan semuanya memiliki kualitas terbaik. Dengan begitu banyak pil Qian Kun, jika dijual, mungkin akan bernilai banyak uang. Tentu saja Lin Bai tidak pernah terpikir untuk menjual pil Qian Kun, karena pil Qian Kun ini dimurnikan khusus oleh Lin Bai untuk Baoer. Baoer, buka mulutmu. Lin Bai mengeluarkan pil Qian Kun dan berkata sambil tersenyum. Ah! Baoer membuka mulutnya dengan patuh. Lin Bai tersenyum tipis, dan dengan jentikan jarinya, pil Qian Kun terbang langsung ke mulut Baoer. Baoer menutup mulutnya dan mengunyah perlahan. Setelah sekian lama, wajahnya memerah, matanya bersinar, dan dia berkata dengan wajah bahagia, enak, enak. Permen yang diberikan ayah lebih baik daripada yang diberikan oleh ayah. Ibu, Baoer ingin makan lebih banyak. Ah! Setelah mengatakan itu,
Bauer membuka mulutnya lagi dan menatap Lin Bai. Lin Bai tersenyum pahit, mengeluarkan pil Qiankun lagi dan memasukkannya ke dalam mulut Bauer. Pada saat ini, Lin Bai berjalan mendekat dan mengambil Bauer, menyuntikkan ledakan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Bauer, dan mulai memeriksa tubuh fisiknya. Bagaimanapun juga, pil Qiankun adalah ramuan tingkat 9. Meskipun ini bukan tonik yang bagus untuk meningkatkan kultivasi seseorang, pil ini masih merupakan ramuan tingkat 9, dan kekuatan obat di dalamnya sangat mencengangkan. Lin Bai takut jika Bauer meminumnya terlalu banyak, obatnya akan menghalangi tubuhnya dan menyebabkan meridiannya meledak. Oleh karena itu, ketika Lin Bai menjemput Bauer, dia diam-diam memeriksa tubuhnya. Tubuh fisiknya sangat kuat. Mata Lin Bai terkejut, dan wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan. Ketika Lin Bai memeriksa tubuh fisik Bauer, dia terkejut menemukan bahwa tulang, darah, meridian, dan kekuatan fisik tubuh Bauer sebanding dengan seorang pejuang di alam ramuan ilahi. Dan di dalam tubuh Bauer, saat dia meminum obat ajaib dalam jumlah besar, ramuan ajaib secara bertahap mengembun di tubuhnya. Bauer sebenarnya mulai memadatkan ramuan ilahi tanpa latihan apapun. Berapa umur Bauer? Dia baru berusia setengah bulan, dan dia telah mencapai ranah ramuan ilahi. Apakah ini garis keturunannya? Keuntungan dari klan naga. Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Kemudian, Lin Bai dengan hati-hati memeriksa dan menemukan bahwa banyak kotoran terakumulasi di meridian Bauer. Kotoran ini tidak melekat pada tubuh Bauer, tetapi disebabkan oleh meminum terlalu banyak pil. Itu adalah pil yang diberikan Lan Yuxin kepada Bauer sebelumnya. Meskipun pil itu bagus, namun tidak cukup baik. Itu dimurnikan dengan kualitas tertinggi, jadi masih banyak kotoran di ramuannya. Itu adalah racun obat 3 bagian. Bauer seharusnya paling cocok untuk mengambil benda spiritual langit dan bumi yang murni. Bukan ramuan semacam ini. Sayangnya, benda spiritual langit dan bumi yang murni sangat langka di benua kuno. Setiap kali muncul, itu akan menyebabkan badai berdarah. Lin Bai menyipitkan matanya. Enak sekali. Bauer memandang Lin Bai dengan gembira, dengan sepasang mata besar dengan bintang kecil, dan wajah merah muda yang membuat orang ingin mencubitnya. Lin Bai tersenyum dan berkata, apakah ini enak? Bauer mengangguk dan berkata, enak. Permen ayah enak. Lin Bai tersenyum dan berkata, apakah kamu masih lapar sekarang? Bauer menyentuh perutnya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak lapar lagi. Lin Bai mengeluarkan botol giok dari tas penyimpanan. Ada 10 pil Qiankun di dalamnya, dan berkata sambil tersenyum, ada 10 permen di dalam botol ini. Jangan makan lebih banyak jika kamu tidak lapar sekarang. Aku akan makan saat aku lapar, tahu. Bauer memegang botol giok dan berkata sambil tersenyum, oke. Lin Bai tersenyum dan menyentuh kepala Bauer. Bukan karena Lin Bai pelit, itu karena Lin Bai khawatir jika Bauer meminum terlalu banyak pil sekarang, kotorannya akan menyumbat otot dan pembuluh darah, yang tidak baik untuk budidaya Bauer di masa depan. Ketika Bauer bertambah tua, Lin Bai akan mengajarinya latihan, teknik 5 elemen hebat, pada saat itu, kotoran di tubuhnya akan dapat dihilangkan sedikit demi sedikit melalui latihan. Tapi Bauer sekarang masih terlalu muda dan tidak cocok untuk berkultivasi. Dia bahkan tidak tahu apa itu pil dan apa itu permen. Bauer bersenang-senang di sini, saya akan berlatih. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Bauer memeluk botol giok itu dan mengangguk patuh. Segera, Lin Bai menyentuh kepala Bauer, berbalik dan berjalan menuju istana. Di ruang rahasia, Lin Bai duduk, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan tegas, 3 bulan, hampir setengah bulan telah berlalu sekarang. Waktu hampir habis, saya tidak bisa menyia-nyiakannya lagi. Lin Bai mengulurkan tangan dan mengambilnya dari tas penyimpanan dan mengeluarkan slip giok. Slip giok ini diberikan kepadanya oleh Lan Yuxin, mengatakan itu adalah 6 gerakan terakhir dari teknik pedang pembunuh naga. Ada 9 jurus dalam teknik pedang pembunuh naga, Lin Bai mendapat 3 jurus pertama dari Long Ling Qiao, dan sekarang di Akademi Dongsu, Lan Ling mengirimkan 6 jurus terakhir. Melihat slip giok di tangannya, Lin Bai berkata dengan mata berbinar, teknik pedang pembunuh naga adalah teknik pedang yang diciptakan oleh ayahku. Ini berisi ilmu pedang dan pencapaian ayahku. Pendahulu. Dari teknik pedang pembunuh naga, 3 gaya. Gaya pertama sebanding dengan ilmu pedang tingkat raja tingkat rendah. Gaya kedua sebanding dengan ilmu pedang tingkat raja tingkat menengah. Gaya ketiga sebanding dengan ilmu pedang tingkat raja tingkat tinggi. Saya tidak tahu. 6 postur berikutnya sangat menakjubkan. Lin Bai perlahan meletakkan batu giok di antara alisnya dengan sedikit harapan. Ketika slip giok menyentuh alis Lin Bai, ribuan teknik pedang tiba-tiba terbuka di depan Lin Bai satu persatu. Ada sosok tinta, memegang pedang tajam, menari di benak Lin Bai. Sosok tinta ini, memegang pedang tajam di tangannya, terlihat bebas, anggun, dan tak tertandingi di dunia.
Dia tiba-tiba bergegas keluar, diikuti oleh ribuan bayangan pedang, dan niat pedang yang luar biasa melonjak ke langit. Bilah hijau setinggi 3 kaki, pedang yang menunggangi angin, dan seekor naga yang mengintai di dalam jurang. Ketiga teknik pedang ini dilakukan dari sosok tinta, dalam sekali jalan, anggun seperti makhluk abadi, dan bersemangat tinggi seperti anak muda. Pendekar pedang. Ini 3 gerakan pertama. Lin Bai melihat ke sosok tinta. Namun saat sosok tinta melakukan 3 gerakan pertama, dia tidak melanjutkan menari dengan pedang, melainkan berhenti. Bab 2085 Gaya keempat. Mencari naga. Setelah 3 gerakan pertama teknik pedang pembunuh naga dilakukan, sosok tinta itu tiba-tiba berhenti. Lin Bai tidak terburu-buru, dan dengan tenang melihat gambaran di benaknya. Setelah menunggu beberapa saat, sosok tinta tiba-tiba menggerakkan pedangnya ke sini. Kecepatannya meningkat dengan cepat. Bayangan pedang memenuhi langit dan menghalangi langit. Pada saat ini, niat pedang meledak dari pikiran Lin Bai. Puff! Lin Bai buru-buru memuntahkan seteguk darah, dan pedang di tubuhnya segera meraung. Sungguh pedang yang kuat. Teknik pedang yang kuat. Sungguh kuat, kemauan. Lin Bai segera mengambil slip giok dari alisnya. Setelah tenang beberapa saat, Lin Bai meletakkan giok itu tergelincir di sini di antara alisnya. Setelah mengalami 3 jurus pedang pertama, Lin Bai melihat jurus keempat. Sosok tinta terbang ke sini. Teknik pedang pembunuh naga, gaya keempat, carilah naga. Raungan. Ketika Lin Bai melihat sosok tinta menyelesaikan gerakan keempat, niat pedang disertai dengan raungan naga tiba-tiba meledak dari teknik pedang. Dan terbuka. Lin Bai memuntahkan seteguk darah, tampak tertekan dan pucat. Langkah keempat, cari naga itu. Mata Lin Bai terkejut. Ini adalah batasku saat ini. Aku tidak menyangka bahwa gerakan keempat saja membuatku muntah darah 2 kali sebelum aku melihat teknik pedang yang lengkap. Mata Lin Bai berkilat, sedikit ngeri. Jika aku mengambil risiko untuk memahami langkah kelima sekarang, aku khawatir hatiku akan hancur oleh pedang dan aku akan mati. Lin Bai diam-diam menyimpan slip giok itu. Dia tahu di dalam hatinya bahwa bisa memahami jurus keempat sudah menjadi batasnya saat ini. Jika kamu masih ingin memahami jurus kelima, kamu mungkin terluka parah oleh niat pedang. Lin Bai dengan bijak menyimpan slip gioknya, dan menunggu sampai dia membuat terobosan dalam ilmu pedangnya di masa depan untuk memahami langkah kelima. Segera, Lin Bai menutup matanya, dan jurus keempat teknik pedang pembunuh naga, misteri pedang yang tak terbatas, terus muncul di benaknya. Sun Long. Nama pedang ini adalah Sun Long. Setelah setengah hari, Lin Bai menutup matanya, mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanan, mengikuti konsepsi artistik di dalam hatinya, mengikuti sosok tinta di pikirannya, dan mulai menari terus-menerus di ruang rahasia. Satu demi satu gerakan, satu pedang-pedang, satu rumus, bas-bas. Di ruang rahasia, cahaya pedang memenuhi udara dan bayangan pedang menari dengan liar. Dalam sekejap, istana ini hancur berkeping-keping. Bao Er, yang sedang duduk di depan pintu istana, sangat ketakutan hingga dia melompat dan lari sambil menangis memanggil ayah dan ibunya. Cari naga itu. Tiba-tiba pada saat ini, mata Lin Bai tiba-tiba terbuka, dan cahaya pedang yang terang keluar dari matanya. Gelombang niat pedang menyebar, dan pedang iblis itu menusuk ke depan. Cahaya pedang yang menembus langit dan bumi runtuh seolah membelah hutan belantara. Gemuruh. Sebuah pedang terbang dan membelah gunung di Pulau Yanglong menjadi 2 bagian. Lin Bai menyeringai, ini menjadi lebih baik, tetapi kamu masih perlu berlatih secara teratur. Saat ini, suara seorang wanita jatuh dan berkata, saya baru saja memerintahkan seseorang untuk datang dan memulihkan pulau itu untuk Anda. Inikah cara Anda memperlakukan kerja keras saya? Suara itu datang, dan sosok anggun muncul di kamar bayi. Di Pulau Naga, Lin Bai melihat dengan seksama dan melihat bahwa orang ini jelas-jelas adalah Lan Yuxin. Lin Bai tersenyum sedikit, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk ini. Untuk saat ini, yah, itu meleset, hanya meleset. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit. Ibu. Pada saat ini, ketika Bao Er melihat Lan Yuxin, dia berteriak gembira, melompat dari tanah, melompat hingga ketinggian 100 kaki, dan mendarat dengan mantap di pelukan Lan Yuxin. Bao Er berasal dari klan naga, dan tubuhnya sangat kuat, Lan Yuxin pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia tidak terlalu terkejut. Sambil menggendong Bao Er, Lan Yuxin tersenyum manis, mengeluarkan pil dari tas penyimpanannya, dan memasukkannya ke dalam mulut Bao Er. Lin Bai tersenyum dan berkata, jika kamu memberinya makan seperti ini, dia harus memakan semua pil klan Lanmu. Lan Yuxin memandang Lin Bai dengan senyum masam, wajahnya juga terlihat sangat putus asa. Dalam setengah bulan terakhir, Lan Yuxin telah membawa banyak ramuan ke Pulau Yanglong, tetapi setiap kali dia datang, Bao Er telah memakan semua ramuan tersebut. Bao Er meminum obat mujarab seperti meminum permen, terlalu cepat. Bahkan jika Lin Bai sedang memurnikan pil sekarang, dia masih tidak dapat mengimbangi konsumsi Bao Er.
Lan Yuxin berkata dengan wajah sedih, apa yang bisa kita lakukan? Lin Bai memandang Bauer dan berkata, jangan khawatir, saya sudah bisa merasakan ramuan ilahi mengembun di tubuhnya. Saya yakin itu tidak akan terjadi. Jauh sebelum dia bisa mencapai alam ramuan ilahi. Begitu dia mencapai alam ramuan ilahi, dia tidak akan merasa begitu lapar, dan keinginannya akan ramuan mungkin berkurang pada saat itu. Lin Bai berkata dengan ringan. Lan Yuxin sedikit mengangguk. Lin Bai berkata, bukankah klan Lan sibuk? Apakah kamu pergi ke Pulau Yanglong setiap hari? Lan Yuxin berkata, saya tidak mengkhawatirkan Bauer. Bagaimana jika Li Jis datang ke Pulau Yanglong dan mencari tahu kapan kamu tidak ada? Bauer, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ngomong-ngomong, aku telah membantumu mengembalikan Pulau Naga yang ke keadaan semula. Adapun formasi perlindungan pulau, itu juga telah dikembalikan ke aslinya keadaan aslinya. Tetapi formasi perlindungan pulau ini hanyalah formasi pertahanan tingkat paling rendah di Akademi Dongsu, karena Li Jis dan yang lainnya dapat menghancurkannya untuk pertama kalinya, mereka dapat menghancurkannya untuk kedua kalinya. Lan Yuxin berkata dengan cemas. Lin Bai menyipitkan matanya dan berkata, ketika Anda menyebutkan ini, saya hampir lupa. Dalam beberapa hari, Kepulauan Tianbao akan mengadakan pelelangan. Dikatakan bahwa ada pelelangan susunan pelindung gunung, yang disebut 5 elemen pemeliharaan arai. Saya berencana untuk membelinya. Lan Yuxin mengerutkan kening dan berkata, saya juga pernah mendengar tentang lingkaran sihir ini. Ini adalah barang panas di lelang Kepulauan Tianbao. Diharapkan harga akhir tidak akan kurang dari 500.000 cairan spiritual. Ini bukan jumlah uang yang kecil. Bahkan saya tidak dapat dengan mudah mendapatkan 0,5 juta cairan spiritual. Lagi pula, Anda baru saja memasuki halaman selatan, cairan spiritual ini. Lan Yuxinyu dia berhenti bicara. Bukan karena dia meremehkan Lin Bai, itu karena dia tahu di dalam hatinya bahwa Lin Bai baru saja memasuki halaman selatan belum lama ini dan belum berdiri. Bagaimana dia bisa memiliki lebih dari 500.000 cairan spiritual di dalamnya? Tubuhnya. Lin Bai berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang cairan spiritual, aku sudah siap. Serius? Lan Yuxin berkata dengan terkejut. Lin Bai sedikit mengangguk. Lan Yuxin memandang Lin Bai dengan aneh. Meskipun dia tidak tahu dari mana Lin Bai mendapatkan begitu banyak cairan spiritual, dia berubah pikiran dan berkata, jika kamu benar-benar bisa mendapatkan lingkaran sihir ini, datang dan lindungi. Pulau Yanglong mungkin jauh lebih aman. Dalam beberapa hari, saya akan pergi ke Kepulauan Tianbao bersamamu. Lin Bai terkejut dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Lan Yuxin tersenyum dan berkata, saya belum pergi ke lelang untuk waktu yang lama. Ayo pergi dan lihat apakah ada yang cocok untukku. Aku ingin pergi juga, aku ingin pergi juga. Bauer berteriak gembira dalam pelukan Lan Yuxin. Lin Bai mengerutkan kening, menatap Bauer dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Ayah dan ibu akan pergi, dan Bauer juga akan pergi. Saya tidak peduli, aku ikut juga. Kata Bauer. Saat aku melihatnya, air mata mengalir. Lan Yuxin buru-buru menghibur, oke, aku akan mengantarmu ke sana. Hei, terima kasih, ibu. Bauer memeluk Lan Yuxin dan menyesap pipinya dengan keras. Hal ini membuat Lan Yuxin tersipu. Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas lagi dan lagi. Bab 2086 Tianfang dan Dixuandan. Lan Yuxin memandang Lin Bai dan berkata, Bauer telah berada di Pulau Yanglong sejak dia lahir. Apakah Anda benar-benar berencana untuk menahannya di Pulau Yanglong selama sisa hidupnya? Bawa dia ke Kepulauan Tianbao untuk bermainlah, berhati-hatilah. Tidak ada yang akan mengetahui identitasnya. Lan Yuxin berkata sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk tak berdaya dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu ingat untuk mengajari Bauer dengan baik dan katakan padanya untuk tidak memperlihatkan tubuh atau aura naganya sesuka hati. Agar tidak ketahuan, Lan Yuxin mengangguk sedikit. Lin Bai berkata, karena kamu di sini, jaga Bauer dulu, dan aku akan menyiapkannya. Setelah mengatakan itu, Lin Bai masuk ke ruang rahasia lagi. Keluarkan tungku juli, keluarkan ramuannya, dan keluarkan kristal api bumi. Saya telah menyempurnakan 3 bagian pil Qian Kun sebelumnya, dan masih ada 7 bagian ramuan yang tersisa. Mari kita sempurnakan semua ramuan di belakang. Lin Bai membuang kristal api bumi, menyalakan tungku juli, dan mulai memurnikan obat mujarab. Sebelumnya, Lin Bai membeli 10 salinan ramuan pil Qian Kun di pasar gelap, dia sebelumnya telah menyempurnakan 3 salinan untuk Bauer, dan sekarang Lin Bai berencana untuk menyempurnakan 7 salinan yang tersisa. 2 hari kemudian, Lin Bai memasukkan semua pil Qian Kun yang dimurnikan dari 7 ramuan ke dalam tas penyimpanan. Lin Bai juga menemukan tali merah kecil dan menaruhnya di tas penyimpanan. Gantungkan saja tas penyimpanan ini di leher Bauer. Jika dia ingin makan mulai sekarang, dia bisa mengambilnya.
kata Lin Bai sambil tersenyum bahagia. Segera, Lin Bai berlari keluar dengan gembira dan menemukan Lan Yuxin dan Bao Er di Pulau Yanglong. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Bai bergegas mendekat, menggantungkan tas penyimpanan di leher Bao Er, dan mengagumi karyanya dengan bangga. Namun hal ini dikeluhkan oleh Lan Yuxin dengan mengatakan bahwa tas kecil buatan Lin Bai itu terlalu jelek, tali merahnya jelek, semuanya jelek, dan sama sekali tidak enak dipandang. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang dikatakan Lan Yuxin, Lin Bai menganggapnya cukup bagus, jadi dia melihat ke langit dan tertawa dan kembali ke ruang rahasia. Dan Lan Yuxin mengeluh, dia masih mengajari Baur untuk selalu memiliki tas penyimpanan. Ketika dia membuka tas penyimpanan, Lan Jade terkejut. Ada lebih dari 170 ramuan kelas 9 di dalamnya, dan setiap pil adalah yang terbaik di antara ramuan kelas 9. Bahkan beberapa obatnya juga menunjukkan penampilan dan jie. Mereka semua ramuan kelas 9. Dan semuanya adalah yang terbaik di antara ramuan kelas 9. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak ramuan? Lan Yuxin terkejut. Bao Er tampak bahagia, memegang tas penyimpanan di dadanya, mengulurkan tangan kecilnya untuk mengambil pil, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan satu dan menyerahkannya kepada Lan Yuxin. Bu, kamu memakannya. Permen ayah enak sekali, kata Bao Er dengan wajah bahagia. Lan Yuxin tersenyum pahit, apakah ramuan kelas 9 tidak enak? Lan Yuxin mengeluh dan berkata, lihat tas kecil yang dibuat ayahmu untukmu, jelek sekali. Penglihatan estetika seperti ini sama bagusnya dengan ilmu pedangnya. Ilmu pedang, begitu kuat, begitu mendalam dalam ilmu pedang, begitu kuat dalam kultivasi, mengapa rasa estetikanya begitu terdistorsi? Tas kecil ini benar-benar jelek. Lan Yuxin mengerutkan bibirnya dan terus mengeluh di depan Bao Er. Meskipun Bao Er tidak memahami kata-kata Lan Yuxin, melihat ekspresi marah Lan Yuxin membuat Bao Er tertawa bahagia. Lin Bai kembali ke ruang rahasia dan terus mengeluarkan obat mujarab. Di pasar gelap, selain membeli ramuan untuk memurnikan pil Qiankun, Lin Bai juga membeli ramuan lain untuk memurnikan ramuan lainnya. Pil Qiankun untuk Bao Er telah disempurnakan. Langkah selanjutnya adalah menyempurnakan pil yang saya butuhkan. Pil untuk memulihkan energi spiritual, pil kelas 9, disebut pil Tianfang. Tianfang dan, setelah meminumnya, dapat langsung memulihkan kekuatan spiritual yang dikonsumsi oleh seorang pejuang. Kekuatan. Ramuan ini terdengar sangat fantastis, sehingga dinamai Tianfang dan. Tetapi Tianfang dan juga memiliki kekurangan. Hanya bisa digunakan oleh para pejuang di bawah kesulitan kematian. Dan tingkat keberhasilan ramuannya sangat rendah. Dalam ingatan alkimia iblis besar, Tianfang dan ini adalah ramuan inti yang digunakan oleh iblis besar di alam hidup dan mati, tetapi bahkan jika iblis besarlah yang memurnikan pil Tianfang, dan itu hanya dapat dibuat menjadi 5 dari 10 tungku. Dan hanya satu pil yang dapat diproduksi dalam satu tungku. Tingkat pembuatan pil seperti ini memang sangat luar biasa rendah. Mata Lin Bai melebar. Sempit, katanya diam-diam di dalam hatinya. Pil Tianfang ini adalah pil yang dipilih Lin Bai dari ribuan kenangan alkimia iblis besar, paling cocok untuk diminum oleh para pejuang di alam hidup dan mati. Ini adalah ramuan yang ingin disempurnakan Lin Bai untuk dirinya sendiri. Saat berada di Pulau Naga, Lin Bai menemukan nilai ramuan. Bahkan jika Tianfang dan dimurnikan dan Lin Bai tidak dapat menggunakannya sekarang, itu masih dapat digunakan dalam keadaan darurat. Ramuan kedua, ramuan penyembuh, adalah ramuan kelas 9 yang disebut Dixuan Dan. Dixuan Dan, setelah meminumnya, dapat mempercepat penyembuhan daging dan darah. Ini juga merupakan kegunaan utama iblis besar di alam hidup dan mati. Obat mujarab, tetapi Dixuan Dan Tianfang dan berbeda. Sangat sulit untuk membuat Tianfang dan menjadi obat mujarab, tetapi Dixuan Dan lebih mudah. Dapat dibuat menjadi 9 dari 10 tungku, dan jumlah ramuan di setiap tungku cukup banyak. Setiap tungku dapat berisi 7 atau 8 pil. Lin Bai merenungkan 2 resep ramuan ini dari ingatannya untuk waktu yang lama. Setelah setengah hari, mata Lin Bai bersinar dan dia melemparkan kristal api bumi ke bawah tungku Qiyue. Mulailah menyempurnakan ramuannya. Mari kita sempurnakan Tianfang dan terlebih dahulu. Lin Bai mengeluarkan ramuan Tianfang dan mulai melemparkannya ke dalam tungku juli. Suatu hari, 2 hari, 3 hari berlalu. Lin Bai menyelesaikan pemurnian 10 bagian ramuan Tianfang dan. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, saya menghabiskan 3 hari menyempurnakannya dengan hati-hati, berusaha menjadi sempurna di setiap langkah, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya hanya dapat menyempurnakan 6 Tianfang dan. Tetapi dibandingkan dengan yang besar, sejauh menyangkut iblis, saya telah membuat beberapa kemajuan. Bagaimanapun, iblis besar hanya dapat berhasil dalam 5 tungku dari 10, tetapi saya dapat berhasil dalam 6 tungku dari 10. Lin Bai meletakkan 6 Tianfang dan ke dalam botol giok, masukkan ke dalam tas penyimpanan dan simpan dengan hati-hati.
6 pil ini akan menjadi penyelamat hidup Lin Bai di masa depan. Kalau begitu mari kita sempurnakan, pil Dixuan. Lin Bai melemparkan ramuan pil Dixuan ke dalam tungku Juli. 2 hari kemudian, Lin Bai berdiri dari ruang rahasia, tersenyum dan memasukkan botol giok di tangannya ke dalam tas penyimpanan, dan berkata, pil Dixuan memang jauh lebih mudah untuk dimurnikan daripada pil Tianfang. 10 bagian ramuan diubah menjadi 9 tungku. Setiap kali ada 10 pil di setiap tungku. Sekarang ada 90 pil Dixuan. 10 pil Tianfang. Ini seharusnya cukup untuk latihan saya berikutnya. Lin Bai menyeringai dan pergi untuk menyegarkan diri. Pergi keluar dari ruang rahasia. Pada saat ini, Lan Yuxin datang sambil menggendong Bauer dan berkata dengan cemas, saya pikir kamu belum meninggalkan perbatasan, dan saya berencana menelepon Anda. Pelelangan Kepulauan Tianbao akan segera dimulai, kami harus segera pergi. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi sekarang. Bab 2087 Pulau Baoshan. Lelang. Setiap lelang di Kepulauan Tianbao menarik perhatian banyak murid batin. Barang-barang yang dijual di lelang semuanya adalah barang berkualitas tinggi yang langka di Dongzu saat ini. Pulau Baoshan adalah salah satu tempat asal setiap lelang. Saat ini, di luar Pulau Baoshan, ada perahu roh yang tak terhitung jumlahnya di langit, berkumpul dari segala arah dan memasuki Pulau Baoshan satu demi satu. Di antara perahu roh ini, ada 3 orang, Lan Yuxin, Bauer, dan Lin Bai, berdiri di salah satunya. Kudengar akan ada banyak hal aneh dalam lelang hari ini. Aku tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Ya, yang paling menarik perhatian mungkin adalah formasi 5 elemen kehendak Tuhan. Itu dikatakan bahwa murid batin tertentu mempertaruhkan nyawanya. Harta yang dibawa keluar dari alam rahasia. Ada juga semua jenis besi hitam dan harta karun. Pergi dan perluas wawasanmu. Di perahu spiritual, para pejuang ingin berbicara dan tertawa di antara mereka sendiri. Lin Bai memandangi perahu roh di sekitarnya, yang sangat banyak dan padat, memasuki Pulau Baoshan seperti segerombolan, dan berkata, saya tidak menyangka pelelangan di Menara Tianbao akan menarik begitu banyak prajurit, iya. Lan Yuxin berkata, lelang di Menara Tianbao ya, ini pada dasarnya dapat dianggap sebagai salah satu lelang terbesar di Dongzu. Tentu saja, banyak prajurit akan datang ke sini untuk berpartisipasi. Tidak hanya itu, banyak juga prajurit dari Dongzu Wanyu, dari wilayah. Kemarilah, Lan Yuxin berkata dengan ringan. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia merasa sedikit khawatir. Lelang ini sangat besar dan dia tidak tahu berapa banyak investor yang akan menariknya. Ketika saatnya tiba, semua orang akan bersaing untuk mendapatkannya. Mungkin tidak mudah bagi Lin Bai untuk berhasil membeli lingkaran sihir. Ayo pergi ke Pulau Baoshan. Lan Yuxin mengemudikan perahu roh dan mendarat di Pulau Baoshan. Pulau Baoshan, seluruh pulau adalah istana yang sangat besar, istana ini dibagi menjadi 4 gerbang. Saat ini, Lin Bai dan Lan Yuxin masuk langsung dari gerbang timur. Setelah berjalan ke gerbang timur, seorang anak laki-laki datang, mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Ini adalah lelang VIP. Jika Anda tidak memiliki surat undangan, Anda menang tidak bisa masuk. Lan Yuxin berbisik, lelang di Menara Tianbao dibagi menjadi lelang biasa dan lelang VIP. Secara umum, siapapun dapat mengikuti lelang biasa, tetapi lelang VIP memerlukan prajurit dengan status tertentu untuk masuk. Lin Bai mengangguk sedikit, mengeluarkan token dari tas penyimpanannya, dan menunjukkannya di depan anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu melihat lebih dekat dan berseru, saya awalnya seorang alkemis. Maafkan saya karena buta, tetapi Menara Tianbao saya telah menyiapkan paviliun untuk setiap alkemis. Saat dia berbicara, anak laki-laki itu mengeluarkan sepotong kue. Dia menyerahkan token tersebut kepada Lin Bai dan berkata, tolong simpan token akot. Dengan token ini, Anda dapat memasukkan akot eksklusif. Lin Bai mengambil token itu dan melihatnya. Bunyinya, Tianzi 90. Nomor 9. Lin Bai berkata, terima kasih banyak. Anak laki-laki itu tersenyum dan berkata, sama-sama, Tuan. Izinkan saya mengundang Anda ke Pulau Baoshan. Lin Bai mengucapkan terima kasih dan berjalan maju bersama Lan Yuxin. Lan Yuxin memandang Lin Bai dengan heran dan berkata, kamu sebenarnya adalah seorang alkemis. Lin Bai tersenyum lembut, saat aku bosan, aku hanya membuat beberapa pil untuk bersenang-senang. Aku tidak memikirkan identitasnya. Sang alkemis. Sangat mudah digunakan di Kepulauan Tianbao. Lan Yuxin berkata, ini tidak hanya mudah digunakan, hanya ada 100.000 alkemis di Akademi Dongzu sekarang, dan di antara 100.000 ini, kebanyakan dari mereka adalah kelas 5. Ada hanya 30.000 alkemis di bawah tingkat kelima ke atas. Dan hanya ada beberapa ratus alkemis tingkat 9. Lin Bai, kamu alkemis level berapa? Lan Yuxin bertanya dengan rasa ingin tahu.
Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, saya belum mengambil penilaian level, dan saya tidak tahu level alkemis mana saya. Lan Yuxin mengangguk dan berkata, dalam setengah bulan, penilaian Pulau Alkimia akan diadakan. Anda dapat mencobanya. Itulah yang saya maksud. Lin Bai tersenyum. Ketika Lin Bai dan Lan Yuxin sedang berjalan menuju tempat tersebut, sekelompok prajurit muncul di depan mereka, berbicara dan tertawa. Ketika Lin Bai dan Lan Yuxin melihat kelompok prajurit ini, wajah mereka tiba-tiba berubah. Lan Yuxin berbisik, itu Zhu Jingyi. Lin Bai berkata dengan dingin, ini benar-benar jalan sempit antara musuh. Lan Yuxin berkata, lupakan, sebaiknya kita tidak memperhatikan mereka sekarang. Lin Bai tidak berkomitmen, tapi Lan Yuxin sudah menarik Lin Bai ke samping saat ini, tidak ingin berhadapan langsung dengan Zhu Jingyi dan yang lainnya. Saudara muda Lin Bai. Pada saat ini, ketika Lin Bai hendak berbalik dan pergi, Zhu Jingyi berkata sambil mencibir. Zhu Jingyi memimpin sekelompok prajurit ke sisi Lin Bai. Zhu Jingyi tersenyum tipis, kakak senior Lan Yuxin juga ada di sini. Lan Yuxin mengangguk ringan. Zhu Jingyi memandang Lin Bai, dengan cibiran di wajahnya dan berkata, saudara muda Lin Bai, saya tidak tahu apa yang dikatakan saudara senior Li kepada Anda, bagaimana Anda mempertimbangkannya. Sudah lebih dari 10 hari, dan masih 3 bulan lagi. Itu tidak jauh. Lin Bai berkata tanpa ekspresi, haha, minta saja Li Jis datang kepadaku dalam 3 bulan. Zhu Jingyi mencibir, kalau begitu sepertinya saudara muda Lin Bai tidak bisa memberitahu Huang dia tidak akan mati, oke. Kalau begitu, kuharap mulutmu akan tetap sekeras hari ini dalam 3 bulan. Mata Lin Bai berkilat dan dia menatap Zhu Jingyi. Lan Yuxin berkata pada saat ini, ayo pergi, Lin Bai. Saat dia berbicara, Lan Yuxin menarik Lin Bai ke atas Zhu Jingyi. Pada saat ini, di samping Zhu Jingyi, seorang tuan muda tampan berjalan keluar, melambaikan kipas lipat, dan berkata sambil tersenyum, kakak senior Zhu Jingyi, dari mana asal-usul orang ini, sehingga dia begitu memperhatikan kakak senior Zhu. Zhu Jingyi mencibir. Dia adalah Lin Bai. Dia memiliki sesuatu yang diinginkan oleh kakak senior Li. Pemuda itu terkekeh dan berkata, oh, jadi dia adalah Lin Bai. Zhu Jingyi berkata, orang ini telah dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh kakak senior Li. Saya khawatir kali ini dia akan datang ke pelelangan. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu yang baik untuk menyelamatkan hidup Anda, sayang sekali, kami di sini. Tuan muda terkekeh dan berkata, kakak senior Zhu, jangan khawatir, karena dia adalah musuh kakak senior Li, dia secara alami juga merupakan musuh saya, Jia Renfeng, Jia meskipun tingkat kultivasi Renfeng tidak tinggi, cairan spiritual. Aku tidak kekurangan itu. Saudara senior Zhu, kamu dapat melihat apa yang aku tawarkan nanti. Pemuda itu terkekeh. Zhu Jingyi tersenyum tipis dan segera berjalan menuju tempat tersebut. Tianzi nomor 99. Lin Bai dan Lan Yuxin masuk. Ini adalah paviliun yang elegan, luasnya lebih dari 100 meter persegi, interiornya sangat elegan, dan mejanya beraroma wangi. Berjalan ke dalam kamar, Lan Yuxin meletakkan Bauer dan berkata kepada Lin Bai, ngomong-ngomong, masalah Li Jis. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, masih ada lebih dari 2 bulan, bukankah begitu lama? Waktunya cukup bagiku untuk mempersiapkan cara menghadapi Li Jis. Lan Yuxin bertanya, apakah kamu yakin? Lin Bai terkekeh, bahkan jika aku tidak bisa membunuh Li Jis setelahnya 3 bulan, dia masih ingin melakukan apapun yang dia inginkan. Saya khawatir tidak mudah mengendalikan saya. Bab 2088, 1000 mimpi bunga hujan dan embun. Ketika Lan Yuxin mendengar suara tegas Lin Bai, dia berhenti menyela. Terutama sebelumnya, Lan Yuxin memohon pada Lan Ling untuk maju dan melindungi Lin Bai, tetapi ayahnya mengatakan kepadanya bahwa Li Jis adalah batu asahan yang baik, yang membuat Lan Yuxin tidak bisa berkata-kata. Faktanya, selama setengah bulan terakhir, Lan Yuxin pada dasarnya berlari ke Pulau Yanglong sesekali, di satu sisi, untuk Bauer, dan di sisi lain, untuk memberitahu Li Jis tentang konflik antara keluarga Lan dan Lin Bai. Hubungannya tidak sesederhana itu. Ketika Li Jis mengambil tindakan terhadap Lin Bai, dia memiliki beberapa keraguan. Dalam akot, Lin Bai dan Lan Yuxin duduk, sementara Bauer berbaring di jendela, mengamati para prajurit yang padat berjalan di bawah. Lambat laun, waktu berlalu dengan lambat. Sekitar setengah jam kemudian, hampir semua ruangan dan alun-alun di bawahnya dipenuhi prajurit. Pada saat ini, di platform tinggi di tengah-tengah tempat tersebut, seorang lelaki tua berjalan sambil tersenyum, mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih telah datang jauh-jauh untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Saya, Yun Feng, adalah tuan rumah pelelangan ini. Aku sudah bertemu teman-temanku, kata lelaki tua itu sambil mengepalkan tangannya. Tuan Yun Feng, saya sudah lama mengagumi Anda. Saya tidak menyangka Tuan Yun Feng yang menjadi tuan rumah.
Tampaknya memang ada banyak harta karun dalam pelelangan ini. Ya, Tuan Yunfeng tidak menjadi tuan rumah harta karun itu pertemuan gratis. Banyak prajurit mereka semua mengepalkan tangan mereka dan berkata kepada lelaki tua itu. Lan Yuxin berbisik di sebelah Lin Bai, Yunfeng adalah penilai harta karun pertama Menara Tianbao di Akademi Dongsu. Dia juga kadang-kadang memimpin pelelangan. Di pelelangan Menara Tianbao, semuanya ada lelang yang diselenggarakan oleh Tuan Yunfeng, dan sebagian besar harta karun penting telah lahir. Jadi, ada rumor seperti itu dalam pelelangan Menara Tianbao, selama Tuan Yunfeng hadir di pelelangan, pasti akan ada harta karun. Harta rahasia yang mengejutkan. Lan Yuxin berkata dengan ringan. Lin Bai terkekeh dan berkata, sepertinya kita benar-benar berada di tempat yang tepat. Saya ingin tahu apakah saya bisa mendapatkan apa yang saya butuhkan di lelang ini. Lin Bai dan Lan Yuxin berbicara dengan suara rendah. Bauer dengan gembira berlari mendekat, berbaring di lengan Lan Yuxin, dan berkata sambil tersenyum, Bu, di sini sangat hidup, jauh lebih hidup daripada pulau pembangkit naga milik ayah. Lan Yuxin berkata sambil tersenyum, apakah menyenangkan? Bauer tersenyum dan berkata, menyenangkan. Pada saat yang sama, di akot lain. Zhu Jingyi dan Jia Renfeng duduk saat ini, di belakang mereka, seorang prajurit datang. Zhu Jingyi bertanya, apakah sudah ketahuan? Prajurit itu berkata, saudara senior Su, sudah ketahuan. Lin Bai dan Lan Yuxin berada di paviliun elegan di Tianzino. 99, dan Lin Bai memasuki pelelangan sebagai seorang alkemis. Iya, Zhu Jingyi mencibir dengan nada menghina, oke. Saudara muda Jia, langkah selanjutnya terserah padamu. Zhu Jingyi tersenyum pada prajurit di sampingnya. Jia Renfeng terkekeh dan berkata, saudara senior Su, tolong bantu saya. Di tempat pelelangan, Yunfeng naik ke panggung, pertama-tama menyapa para prajurit yang hadir, dan kemudian segera kembali ke bisnis, karena kalian semua ada di sini, saya tidak perlu cukup kata-kata, mari kita mulai pelelangan hari ini. Lan Yuxin berkata sambil tersenyum saat ini, lelang telah dimulai. Menurut preferensi Guru Yunfeng, di antara 3 item pertama, 1 pasti akan keluar. Harta karun yang menarik perhatian semua prajurit yang hadir, sehingga mengejutkan seluruh penonton. Lin Bai tersenyum tipis dan melihat ke pelelangan. Yunfeng tersenyum tipis pada saat ini, di antara penonton, seorang pelayan datang dengan piring batu giok dan berdiri di samping Yunfeng. Yunfeng berkata sambil tersenyum, harta karun pertama yang dilelang dalam lelang ini adalah ramuan berusia 30.000 tahun, bunga hujan 1000 mimpi dan bunga embun. Sambil berbicara, Yunfeng membuka kain merah di piring batu giok di tangan pelayan, memperlihatkan bunga seperti mimpi dan sangat indah, memancarkan cahaya 7 warna yang menawan. Ramuan yang berumur 30.000 tahun. 1000 mimpi bunga hujan dan embun. Ya Tuhan, ramuan yang berumur 30.000 tahun ini bisa menjadi yang terakhir dalam lelang biasa. Aku tidak menyangka kali ini saya akan menjadi orang pertama yang mendapatkannya. Keluarlah untuk dilelang. Saat ramuan berusia 30.000 tahun itu dikeluarkan, langsung menimbulkan sensasi di pelelangan. Mata Lin Bai juga berbinar, ramuan berusia 30.000 tahun. Sebelumnya, Lin Bai mungkin tidak memperhatikan ramuan ini, tetapi baru-baru ini Lin Bai sedang menyempurnakan ramuan, jadi dia menaruh banyak perhatian pada ramuan itu. Ambil contoh bunga hujan dan embun 1000 mimpi yang berusia 30.000 tahun sebagai contoh. Ini adalah ramuan yang dapat digunakan untuk memurnikan ramuan tingkat raja. Ini sangat berharga. Bagi para alkemis, ini adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan tetapi tidak dapat ditemukan. Dicari. Lan Yuxin terkekeh dan berkata, izinkan saya memberitahu Anda, menurut preferensi Guru Yunfeng, 3 harta karun pertama pasti akan mengejutkan seluruh penonton. Lin Bai mengangguk ringan dan berkata, memang, ramuan berusia 30.000 tahun ini, bahkan jika ini adalah server mentah, ini sangat bermanfaat bagi para pejuang. Bagi para alkemis, ini adalah harta karun yang dapat membuat orang gila. Yunfeng mendengar seruan dari penonton, tersenyum tipis, dan berkata, harga awal 30.000 bunga hujan dan embun 1000 mimpi yang berumur 1 tahun adalah 5.000 cairan spiritual. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 1000 cairan spiritual. Semuanya, ayo mulai. Setelah Yunfeng selesai berbicara, dia berdiri dengan tangan terikat. Segera setelah Yunfeng selesai berbicara, para prajurit di alun-alun di bawah mulai menawar, 6.000 cairan spiritual. 7.000 cairan spiritual, 10.000 cairan spiritual, 20.000 cairan spiritual. Para prajurit di alun-alun di bawah mulai berteriak. Lan Yuxin terkekeh dan berkata, para prajurit di alun-alun di bawah tidak terlalu kaya. Mereka dapat menghasilkan 50.000 cairan spiritual pada batasnya. Lin Bai berkata, nilai ramuan berusia 30.000 tahun ini tidak hanya puluhan ribu cairan spiritual. Lan Yuxin terkekeh dan berkata, jadi, belum ada satupun pejuang di Yech yang berbicara. Lin Bai,
bisakah kamu memperkirakan harga akhir dari obat spiritual ini? Lin Bai menyipitkan matanya, diam-diam berspekulasi dalam hatinya, dan tersenyum ringan, saya memperkirakan jumlahnya sekitar 150.000 cairan spiritual. Lan Yuxin tersenyum sedikit dan berkata, ini hampir sama dengan yang saya harapkan. Sama seperti Lan Yuxin seperti yang dikatakan, ketika para prajurit di alun-alun di bawah pada dasarnya meminta 50.000 cairan spiritual, suara mereka perlahan-lahan turun, dan hanya sedikit prajurit yang berani melanjutkan penawaran. Pada saat ini, seorang pejuang di kesepakatan berbicara, 100.000 cairan spiritual. Saya ingin ramuan ini. Setelah mendengar ini, Lan Yuxin terkekeh, prajurit di kesepakatan itu berbicara. Lin Bai terkekeh. Berkata, sekarang adalah waktu untuk memutuskan kepemilikan ramuan ini. Yun Feng mengangkat matanya sedikit, menatap Ye di lantai 2, dan berkata sambil terkekeh, teman-teman di Ye di lantai 2 menawarkan 100.000 cairan spiritual, aku tidak tahu. Apakah ada teman yang bisa menawarkan harga lebih tinggi? 110.000 cairan spiritual. Segera, suara lain datang dari akot lain. Lin Bai tidak pernah berbicara. Meskipun hujan 1000 mimpi dan bunga embun sangat bagus, itu tidak ada gunanya bagi Lin Bai sekarang. Meskipun bunga embun hujan 1000 mimpi dapat digunakan untuk memurnikan ramuan tingkat raja, itu hanyalah satu ramuan. Bahkan jika Lin Bai melelang ramuan ini, Lin Bai harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memurnikan ramuan tingkat raja. Untuk membeli ramuan lainnya, bagi Lin Bai, beban ini terlalu berat. Oleh karena itu, Lin Bai tidak pernah berpikir untuk mengambil ramuan ini. Bab 2089, Mengukur Langit. Pada akhirnya, setelah penawaran sengit dari beberapa prajurit di Yej, ramuan berusia 30.000 tahun ini dihadiahkan kepada seorang prajurit di lantai 2 Yej dengan harga 157.000 cairan spiritual. Harga ini mirip dengan harga yang diperkirakan oleh Lin Bai dan Lan Yuxin. Pelelangan berlanjut. Karena titik awal dari item pertama sangat tinggi, semua prajurit yang hadir menantikan harta karun berikutnya. Harta karun kedua, harta karun ketiga, harta karun keempat, harta demi harta keluar dari mulut Yun Feng. Namun, kecuali harta karun pertama, hujan 1000 mimpi dan bunga embun, yang harganya diminta oleh para prajurit di Yej di lantai 2, harta karun berikut pada dasarnya diperoleh oleh para prajurit di alun-alun di lantai pertama. Di antara harta karun ini, Lin Bai juga menyukai beberapa item, tetapi Lin Bai harus menyimpan cairan spiritual untuk mengambil lingkaran sihir, jadi Lin Bai menahan diri dan tidak menanyakan harga. 2 jam kemudian, lebih dari 100 harta karun dilelang. Pada saat ini, Yun Feng tersenyum tipis dan mengangkat tangannya lebih dari 10 orang kuat, terengah-engah dan bekerja sama, mengangkat benda besar ke platform tinggi. Ketika selusin pria besar ini meletakkan benda ini, platform tinggi itu hancur berkeping-keping. Apa ini? Kelihatannya sangat berat. Ya, ini tidak sederhana. Para prajurit di alun-alun di lantai pertama semuanya berkata dengan cemberut. Yun Feng tersenyum dan mengangkat tangannya untuk melepaskan kain merah pada benda itu. Lin Bai dan Lan Yuxin menundukkan kepala dan melihat benda ini. Benda ini adalah senjata besi hitam kasar, panjangnya sekitar 5 kaki dan lebar 2 telapak tangan. Ia memiliki gagang pedang. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, itu pedang. Lan Yuxin berkata, ini pedangnya sepertinya agak terlalu kasar. Gagang dan badan pedangnya terlalu kasar, seolah-olah dibuat sesuka hati. Mata Lin Bai tertuju pada senjata besi hitam ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak. Ini tidak dibuat sesuka hati, sepertinya. Belum berhasil disempurnakan. Tepatnya, ini hanya bentuk pedang, belum dipoles, juga belum dicetak. Ini adalah produk setengah jadi. Pedang, Lin Bai berkata dengan ringan. Sebagai seorang kultivator pedang, Lin Bai secara alami tahu lebih banyak tentang pedang daripada Lan Yuxin. Sekilas Lin Bai dapat mengetahui bahwa pedang raksasa kasar ini hanyalah produk setengah jadi dan belum sepenuhnya ditempa. Apa ini? Jerawat hitam. Banyak prajurit di lantai pertama berkata dengan cemberut. Yun Feng berkata sambil tersenyum pada saat ini, teman-teman, ini adalah item lelang ke-150 hari ini. Item ini adalah harta karun yang dibawa oleh seorang pejuang dari alam rahasia. Karena terlalu berat, dia tidak dapat digunakan, jadi benda itu disiapkan untuk dilelang di pelelangan. Setelah konfirmasi saya, benda ini ditempa dari besi dewa terberat di benua kuno, besi berat bintang. Saya memberi nama pada benda ini dan menyebutnya itu. Penggaris pengukur surga. Penggaris pengukur surga panjangnya sekitar 5 kaki, lebarnya sekitar 2 telapak tangan, dan beratnya sekitar 36.000 kg. Setelah mengatakan ini, Yun Feng berhenti. Segera, seruan yang menggemparkan datang dari seluruh tempat lelang, beratnya sekitar 36.000 kg. Bukankah itu lebih berat dari gunung kecil? Ya Tuhan, ini berat sekali. Kenapa kamu menjualnya? Aku bahkan tidak tahan melawannya.
Siapa lagi yang menginginkan benda seberat itu selain kelompok prajurit yang berlatih? Banyak prajurit berkata satu demi satu. Yun Feng tersenyum pahit dan berkata, teman-teman terkasih, saya baru saja menjelaskannya dengan sangat jelas. Benda ini ditempa dari besi dewa terberat di benua kuno, dan jelas merupakan produk setengah jadi dan belum dimurnikan. Perkiraan awal saya adalah jika pemurnian penguasa pengukuran surgawi selesai, beratnya akan bertambah, bahkan hingga 10 kali lipat, yaitu 108.000 kilogram. Berbentuk pedang. Jika temanmu yang akan mendapatkan benda ini nanti tidak menyukai bentuk pedangnya, kamu juga bisa meminta pemurni senjata untuk melebur kembali rantainya. Kata Yun Feng sambil terkekeh. Mulai penawarannya sekarang. Harga awal penggaris pengukur adalah 10.000 cairan spiritual. Setiap kali harganya dinaikkan, tidak boleh kurang dari 1.000 cairan spiritual. Kata Yun Feng sambil tersenyum lembut. Ketika Yun Feng selesai berbicara, tidak ada prajurit di lapangan yang berbicara untuk waktu yang lama. Beberapa prajurit bahkan berbisik, itu terlalu berat, dan prajurit biasa tidak dapat mengambilnya sama sekali. Benar, bahkan prajurit yang sedang berlatih latihan tubuh mungkin tidak dapat mengambilnya dengan mudah. Mereka tidak bisa mengambilnya dengan mudah. Ambil dengan mudah. Mengapa kamu berbicara tentang menggunakan benda ini untuk bertarung dengan orang lain? Banyak prajurit yang mencibir dan tidak berniat menanyakan harga. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Yun Feng berdiri di platform tinggi, senyumnya agak memalukan. Setelah beberapa saat, Yun Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, karena tidak ada yang peduli dengan penggaris pengukur ini, biarlah disimpan sementara di perpustakaan senjata ajaib Menara Tianbao saya. Jika ada teman yang tertarik dengan benda ini, Anda bisa pergi ke sana nanti. Datang ke Menara Tianbao untuk membelinya. Kemarilah, turunkan penggaris pengukur langit. Segera, lebih dari selusin pria besar datang, membawa penggaris pengukur langit dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Lin Bai berkata dengan lembut, tunggu. Karena tidak ada teman yang menginginkannya, maka saya akan menawarkan Anda 11.000 cairan spiritual. Benda ini milik saya. Mendengar ini, Yun Feng segera melihat ke arah Ye dan berkata sambil tersenyum, teman dari Ye, tawaran 11.000 cairan spiritual. Lan Yuxin memandang Lin Bai dengan heran dan berkata, mengapa kamu menjual ini? Kamu bukan pejuang pemurnian tubuh. Benda ini beratnya sekitar 36.000. Kamu bahkan tidak bisa mengangkat Ari Bukati. Lin Bai terkekeh dan berkata, beli untuk bersenang-senang. Ketika Lan Yuxin mendengar kata-kata Lin Bai, dia membelinya untuk bersenang-senang, dan dia memutar matanya ke arah Lin Bai. Tapi karena Lin Bai ingin membelinya, Lan Yuxin tidak menghentikannya. Sebaliknya, di ruangan elegan lainnya, Zhu Jingyi dan Jia Renfeng sedang duduk bersama. Mendengar suara ini, Zhu Jingyi segera tersenyum, saudara Jia, Lin Bai telah mengajukan penawaran. Jia Renfeng terkekeh dan berkata, oke, ayo kita lakukan selanjutnya. Serahkan padaku. Zhu Jingyi terkekeh dan berkata, saudara Jia, jangan melangkah terlalu jauh, kita tidak ada gunanya untuk hal ini. Jia Renfeng terkekeh dan berkata, saya mengerti. Segera, Jia Renfeng berdiri dan berkata sambil tersenyum, 15.000 kilogram cairan spiritual. Yun Feng awalnya berpikir akan sangat bagus jika benda ini bisa dijual, tetapi dia tidak menyangka ada dua orang yang benar-benar menawar saat ini. Hah! Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening, berdiri, dan melihat penawaran akot. Segera, Lin Bai berteriak lagi, 20.000 kilogram cairan spiritual. Pihak lain segera berkata, 25.000 kilogram cairan spiritual. Wajah Lin Bai segera berubah menjadi gelap. Ketika Yun Feng hendak menyingkirkan penggaris pengukur, Lin Bai membuka mulutnya untuk menawar, tetapi begitu suara Lin Bai keluar, pihak lain segera menaikkan harga, yang menunjukkan bahwa orang ini ada di sini untuk Lin Bai. Bab 2090, dapatkan, besi bekas, dengan harga setinggi langit. Wajah Lin Bai menjadi gelap. Orang ini tidak menanyakan harga sejak awal, dan dia tidak menanyakan harga sampai nanti saat Lin Bai membuka mulutnya, dia mulai menawar. Dan tidak peduli seberapa tinggi Lin Bai berteriak, dia mengikuti di belakangnya, ini jelas untuk menjelaskan maksudnya. 30.000 cairan spiritual. Lin Bai berteriak dingin. Haha, 31.000 cairan spiritual. Jia Renfeng segera berkata sambil tersenyum. Lan Yuxin juga mengerutkan kening saat ini dan berbisik, Lin Bai, orang ini sepertinya datang untuk kita. Wajah Lin Bai pucat, dan dia mengangguk ringan dan berkata, itu benar, tepat ketika aku membuka mulut untuk menawar, ada juga seseorang di sisi lain. Mereka menawar, dan setiap kali mereka hanya memiliki 1.000 kilogram cairan spiritual lebih banyak dariku, mereka jelas mencoba berdebat. Yun Feng melihat semua ini sambil tersenyum dan tidak menghentikannya. Bagi Yun Feng, semakin tinggi perselisihan antara Lin Bai dan Jia Renfeng, semakin baik baginya. Dengan cara ini, harga penggaris pengukur akan melonjak.
Penggaris pengukur yang semula tidak bisa menjual 10.000 kilogram cairan spiritual, kini justru menjual 30.000 kilogram cairan spiritual, yang sudah membuat Yun Feng sangat puas. Zhu Jingyi berada di akot, tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, Saudara Jia, apakah kamu mendengar suara Lin Bai?" Dia semakin kedinginan. "Hahaha, saya sangat ingin melihat penampilan Lin Bai yang kempes." Jia Renfengqing dia tersenyum dan berkata, "Hahaha, kakak senior Zhu, jika kamu menyukainya, aku bisa mengambil foto benda ini dan memberikannya kepada kakak senior Zhu." Zhu Jingyi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak, aku tidak tertarik dalam benda ini sama sekali. Berat sekali. Aku bukan pejuang pemurnian tubuh, jadi aku tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Saudara Jia, menurutku itu hampir cukup. Jangan jatuhkan benda ini ke dalam tanganmu. Jika kamu mendapatkan 50.000 kilogram cairan spiritual, itu hampir cukup." Zhu Jingyi tertawa. "Baik." Jia Renfeng terkekeh. Dalam kesepakatan Lindbergh, Lan Yuxin berkata, "Lupakan saja, Lin Bai, ayo berikan benda ini kepada mereka, mereka akan tetap meminta harganya." Wajah Lin Bai menjadi gelap, dan dia berkata dengan muram, 35.000 kilogram cairan spiritual. Jia Renfeng berkata, 36.000 kilogram cairan spiritual. Lin Bai tampak murung, 40.000 kilogram cairan spiritual. Jia Renfeng berkata sambil tersenyum lucu, 41.000 kilogram cairan spiritual. Banyak prajurit di penonton, mendengar suara penawaran seperti ini, semua orang mengerti bahwa ini adalah sebuah argumen. 50.000 kilogram cairan spiritual. Lin Bai segera berkata dengan keras. Ketika Lin Bai meminta 50.000 kati, pihak lain berhenti berbicara. Lin Bai lalu duduk dengan ekspresi serius di wajahnya. Lan Yuxin menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap Lin Bai. Yun Feng tersenyum saat ini dan berkata, "Teman saya dari Tianzino 99 telah menawarkan 50.000 kilogram cairan spiritual. Karena tidak ada yang menawar lagi, penggaris pengukur ini milik teman saya dari Tianzino 99. Ayo, sobat, kirimkan penggaris pengukur ke Tianzino 99, kata Yun Feng sambil tersenyum. Pada saat ini, di kamar Zhu Jingyi dan yang lainnya, Zhu Jingyi membuka jendela kamar, memandang Lin Bai, dan berkata, "Saudara muda Lin Bai, kamu sangat murah hati. Kamu menghabiskan harga setinggi 50.000 kilogram cairan spiritual untuk membeli sepotong besi tua." Jia Renfeng juga muncul di jendela, menatap Lin Bai sambil mencibir. Lin Bai menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Ternyata itu kamu." Zhu Jingyi tertawa liar, "Adik laki-laki Lin Bai, karena kamu membeli penggaris pengukur di pelelangan, bisakah kamu mengambilnya? Benda itu ada 36.000 beratnya 1 kilogram. Meskipun benda ini terbuat dari besi berat bintang terberat di benua kuno. Tetapi tahukah Anda bahwa meskipun besi berat bintang memiliki bobot terbesar di benua kuno? Ia disebut sebagai dewa terberat besi, tetapi juga dikenal sebagai besi tua pertama, karena jenis besi ilahi ini sangat sulit untuk melelehkan rantai. Bahkan ahli pemurnian pun tidak dapat melelehkannya. Jadi, besi berat bintang itu biadab. Itu yang paling besi dewa yang berat di benua kuno, tetapi juga merupakan besi yang paling tidak berguna. Pada dasarnya tidak ada yang tahu cara menggunakannya, dan tidak ada pelatih senjata yang mau memurnikan besi berat bintang. Saudara muda Lin Bai menghabiskan 50.000 kilogram cairan spiritual untuk membeli sepotong besi tua. Sungguh lucu. Zhu Jingyi dan Jia Renfeng langsung tertawa liar. Dan mendengar suara Zhu Jingyi dan Jia Renfeng, semua prajurit yang hadir tidak bisa menahan tawa. Ya, besi berat bintang memang merupakan besi ilahi yang paling tidak berguna. Pada dasarnya tidak ada pemurni senjata yang mau menggunakannya untuk memurnikan senjata. Ini juga alasan mengapa saya tidak menginginkan besi ilahi ini. Jika itu adalah besi ilahi lainnya setrika, kami sudah mulai mengutip. Itu benar, jika Anda membeli besi berat Xingchen, Anda hanya dapat mengambilnya kembali dan melihatnya. Teman akot ini diintimidasi dan menghabiskan harga yang sangat tinggi untuk itu, belilah sepotong besi tua. Lucu sekali. Banyak prajurit memandang Lin Bai dengan senyuman menyedihkan. Lin Bai tidak berpikir demikian. Pada saat ini, para prajurit dari Menara Tianbao mengirimkan penggaris pengukur. Lin Bai membuka pintu dan melihat seorang wanita cantik. "Kakak senior," kata wanita itu dengan heran. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Nona Ling Xiang." Wanita ini jelas adalah Ling Xiang yang membawa Lin Bai ke pasar gelap sebelumnya. Ling Xiang tersenyum dan berkata, "Ternyata prajurit yang membeli penguasa pengukuran surgawi adalah kakak senior. Saudara senior, kamu tidak tahu, sudah 10 tahun sejak penguasa pengukuran surgawi dikirim ke Tianbao Menara. Selama 10 tahun ini, telah dilelang 7 kali, tetapi tanpa kecuali, semuanya telah dikembalikan. Setelah itu,
Penggaris pengukur disiapkan untuk dilelang di semua lelang di Menara Tianbao, tetapi tidak ada seorang pun berani memintanya. Kakak senior menghabiskan 50.000 cairan spiritual untuk membelinya hari ini. Benar-benar tidak layak, kata Ling Xiang sambil tersenyum masam. Lin Bai berjalan ke arah penggaris pengukur, matanya menjadi panas, dan sedikit senyuman perlahan muncul di sudut mulutnya. Kalian semua berpikir itu tidak layak, tapi menurutku itu sepadan. Lin Bai mengangkat tangannya dan mengukurnya. Penguasa surgawi disimpan di dalam tas penyimpanan, dan kemudian dia melemparkan 50.000 cairan spiritual ke Ling Xiang dan berkata, "Terima kasih, Nona Ling Xiang, karena telah mengirimi saya penguasa surgawi." Ling Xiang menyerahkan cairan spiritual itu, berterima kasih padanya, dan berbalik untuk meninggalkan Akot. Lin Bai kembali ke tempat duduknya dan duduk, terus menonton lelang berikutnya. Lan Yuxin berkata, apakah Anda sudah mengambil keputusan dalam hati saat mengeluarkan penggaris pengukur? Anda harus membeli penggaris pengukur. Lin Bai memandang Lan Yuxin dan bertanya, mengapa Anda melihat ini? Ya, Lan. Yuxin terkekeh dan berkata, pada awalnya, saya benar-benar mengira Anda akan menghabiskan 10.000 cairan spiritual untuk membelinya untuk bersenang-senang, tetapi kemudian, saat Jia Renfeng terus menaikkan harga, dia terus berdebat dengan Anda. Kamu belum mundur sama sekali. Lin Bai, kamu bukan orang yang tidak rasional. Kamu telah melihat bahwa Zhu Jingyi dan Jia Renfeng berdebat denganmu, tetapi kamu masih berusaha keras. Jika tebakanmu benar, bahkan jika Zhu Jingyi dan Jia Renfeng menawar 100.000 cairan roh, kamu akan terus menawar tanpa ragu-ragu. Lin Bai mengerutkan bibirnya dan tersenyum sedikit, dan berkata, saya sangat tertarik dengan hal ini. Gunakan. Lan Yuxin mendengar kata-kata Lin Bai dan berhenti bertanya lebih jauh. Lin Bai berkata dengan gembira di dalam hatinya, jika suatu hari aku bisa dengan mudah mengangkat penggaris untuk mengukur langit, maka dengan kendaliku atas pedang dua tangan, akan lebih mudah untuk berlatih jalan pedang Zimu. Kuasai jalan pedang Zimu, aku akan bisa mengukur langit. Penguasa adalah pedang yang mendominasi, dan pedang iblis adalah pedang ringan. Ketika saatnya tiba, dengan kekuatan bertarungku, tak seorang pun di alam yang sama dapat menghalangiku pedang. Lagi pula, penggaris pengukur hanyalah produk setengah jadi. Jika bisa dimurnikan sepenuhnya, kekuatannya akan membuat Dongzu gemetar.